Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita dalam keadaan sehat. Yang terhormat, dosen pembimbing skripsi saya, Ibu Sekar Utami Setiastuti, SE MSc PhD. Kemudian yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji yang telah menyempatkan waktu untuk menguji skripsi saya. Pada kesempatan kali ini, saya Rizal Pangestu akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Dampak Asimetris dan Simetris Curah Hujan dan Suhu Permukaan Bumi terhadap Inflasi Pangan dan Kelompok Pangan di Indonesia dengan analisis model NRDL dan ARDL. Berikut ini adalah daftar isi presentasi skripsi saya. Sebagai negara agraris, Indonesia mempunyai sektor pertanian yang sangat penting bagi perekonomian nasional. Menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2024, sektor ini menyumbang sekitar 12% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Namun, sektor pertanian Indonesia sangat rentan terhadap perubahan iklim dan cuaca. Menurut LASA tahun 2012, terdapat 3,44 juta hektar tanahan pertanian yang rusak disebabkan oleh lebih dari 7.500 kejadian bencana alam pada periode 1970 sampai 2010 di Indonesia. Fenomena El Nino dan juga La Nina yang memicu anomali curah hujan dan suhu udara sering juga menyebabkan kerusakan lahan pertanian yang pada akhirnya mendorong harga pangan untuk meningkat. Penelitian mengenai dampak spesifik dari variabel iklim seperti curah hujan dan suhu terhadap inflasi pangan dan beberapa harga pangan di Indonesia masih terbatas. Studi sebelumnya seperti penelitian dari Fajri dan Siregar tahun 2019, Ismaya dan Anugrah tahun 2018, dan Putra dan kawan-kawan tahun 2021 cenderung fokus pada dampak simetris dan dampak jangka pendeknya saja. Padahal variabel iklim tersebut dapat memberikan dampak yang tidak linier ataupun asimetris serta memberikan dampak jangka panjang terhadap sektor pertanian. Misalnya saja peningkatan curah hujan dalam batas tertentu bermanfaat bagi sektor pertanian sebagai inputnya. Akan tetapi, peningkatan curah hujan yang berlebihan justru memberikan kerugian pada sektor ini. Begitu pula dengan suhu permukaan bumi. Oleh karena itu, penelitian ini ingin menjawab pertanyaan penelitian, yakni bagaimana curah hujan dan suhu permukaan bumi, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, terhadap inflasi pangan dan tingkat harga 4 kelompok pangan, yaitu beras, cabai rawit, cabai merah, dan gula pasir di Indonesia secara simetris ataupun asimetris. Kemudian tujuan penelitian ini adalah menganalisis dari jawaban pertanyaan penelitian tersebut. Hasil penelitian ini tentunya berkontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperluas literatur terkait dengan dampak asimetris faktor iklim dan cuaca terhadap tingkat harga pangan. Kemudian secara praktis, penelitian ini memberikan wawasan kepada pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang terkait dengan ketahanan pangan. Selanjutnya adalah landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan 3 teori inflasi, yakni teori inflasi strukturalis, inflasi tarikan permintaan, dan juga inflasi dorongan biaya. Yang pertama adalah teori inflasi strukturalis. Teori inflasi ini adalah inflasi yang terjadi akibat masalah mendasar dan jangka panjang dalam struktur ekonomi. Teori inflasi ini mengatakan bahwa bukan hanya faktor menakar dan permintaan agregat, tetapi juga ketidakmampuan ekonomi merespon perubahan permintaan dan tekanan biaya turut mempengaruhi inflasi yang ada di suatu negara. Faktor domestik seperti gagal panen akibat anomali iklim ataupun bencana alam turut mempengaruhi inflasi yang ada di suatu negara. Faktor eksternal seperti kondisi perdagangan yang tidak menguntungkan, misalnya utang luar negeri, perubahan nilai kurs mata uang terhadap asing turut mempengaruhi inflasi yang ada di suatu negara. Yang kedua adalah teori inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation. Teori ini terjadi ketika permintaan agregat meningkat lebih cepat dibandingkan penawaran agregat jangka panjangnya. Terlihat pada kurva tersebut bahwa ketika kurva permintaan agregat, yaitu AD, bergeser ke kanan, yakni dari AD1 ke AD2 melebihi kurva penawaran jangka panjangnya, yakni LRAS, maka akan mengakibatkan tingkat harga naik dari P1 ke P2 dan juga output naik dari Y1 ke Y2. Kenaikan harga ini terjadi sebagai mekanisme penyimbangan antara permintaan dan penawaran agregat. Yang ketiga adalah teori dorongan penawaran atau cost push inflation. Inflasi ini terjadi akibat kenaikan biaya produksi, bukan karena peningkatan permintaan. Inflasi ini juga dipicu oleh guncangan penawaran atau supply shock dalam jangka pendek. Hal ini terlihat pada kurva tersebut. Ketika kurva penawaran jangka pendek, yaitu SRAS, bergeser ke kiri, sehingga tingkat harga naik dari P1 ke P2 dan output turun dari Y1 ke Y2. Kemudian terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti dampak faktor cuaca dan iklim terhadap variabel ekonomi. Yang pertama dari Ichokuk dan kawan-kawan pada tahun 2023. Para peneliti ini menggunakan model NRDL. Penelitian ini menghasilkan bahwa peningkatan dan penurunan curah hujan serta suhu meningkatkan inflasi pangan dalam jangka panjang. Kemudian, peningkatan dan penurunan suhu meningkatkan inflasi pangan dalam jangka panjang. Penelitian ini juga menghasilkan bahwa peningkatan dan penurunan curah hujan serta peningkatan suhu meningkatkan inflasi pangan dalam jangka pendek. Penelitian ini menghasilkan juga bahwa penurunan suhu dapat menurunkan inflasi pangan. Kemudian penelitian yang kedua dari Zhang dan kawan-kawan pada tahun 2023. Para peneliti ini menggunakan model NRDL yang menghasilkan bahwa peningkatan curah hujan dapat meningkatkan produksi beras di Malaysia, sedangkan penurunannya menurunkan produksi beras dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian penelitian yang ketiga dari Kumar dan Batat pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan model ARDL yang menghasilkan bahwa curah hujan berhubungan positif dan signifikan terhadap inflasi pangan dalam jangka panjang. Selanjutnya adalah data dan desain yang penelitian ini gunakan. Penelitian ini merupakan studi kuantitatif yang menggunakan data sekunder dari berbagai sumber yang valid. Variabel dependen dalam penelitian ini mencakup inflasi pangan dan harga real dari 4 kelompok pangan yang penting, yaitu beras, cabai rawit, cabai merah, dan juga gula pasir. Sementara itu, variabel independen utama dalam penelitian ini mencakup curah hujan dan suhu permukaan bumi. Selain itu, penelitian ini juga memasukkan variabel kontrol untuk memastikan model terhindar dari masalah misspesifikasi, yakni PDB real, kemudian harga BBM real, kemudian nilai tukar real, dan juga variabel dummy pandemi COVID-19. Seluruh variabel tersebut ditransformasikan ke dalam logaritma untuk menyamakan satuan antar variabel, kecuali variabel curah hujan dan suhu permukaan bumi. Alasan untuk tidak mentransformasikan variabel curah hujan dan suhu permukaan bumi ke dalam bentuk logaritma agar interpretasi tetap sesuai dengan skala aslinya dan lebih mudah dipahami. Adapun periode waktu yang dipilih dalam periode penelitian ini adalah 2010 kuartal 1 hingga 2022 kuartal 4 atau berjumlah 52 observasi. Kemudian, untuk menganalisis hubungan antar variabel, penelitian ini menerapkan model ekonometrika non-linear autoregressive distributed lag error correction model atau NRDL ICM.
guna untuk mengestimasi hubungan asimetris, serta autoregressive distributed lag error correction model atau LDL EGM untuk mengukur hubungan simetris atau linear. Gambar dalam slide berikut adalah alur penelitian dari penggunaan model ekonometrika tersebut. Selanjutnya adalah spesifikasi ekonometrika dan uji watt asimetris yang penelitian ini gunakan. Mengacu pada Besaran dan kawan-kawan pada tahun 2001, serta Kuma dan Kata tahun 2023, penelitian ini dimulai dengan spesifikasi ADL dengan lag P dan Q yang dituliskan pada persamaan 3.7 berikut, di mana YT adalah variabel dependen pada periode T yang meliputi inflasi pangan, serta harga real dari 4 komoditas pangan seperti beras, cabai rawit, cabai merah, dan gula pasir. Terdapat variabel independen kontrol juga yang disimbolkan dengan X, yang meliputi PDB real, harga BBM real, dan nilai tukar real, serta pandemi COVID-19. Penelitian ini kemudian dilanjutkan dengan model ekonometrika NADL. Penelitian ini mendekomposisi variabel independen utama menjadi variabel positif yang berarti peningkatan dan juga variabel negatif yang berarti penurunan, sebagaimana yang dilakukan oleh Sin dan kawan-kawan pada tahun 2014. Hasil dari proses dekomposisi ini kemudian dituliskan ke dalam persamaan NADL, yaitu persamaan 3.13 berikut. Selanjutnya, dengan persamaan 3.13 dan juga penentuan lag yang dijelaskan setelah slide berikut ini, dilanjutkan dengan uji watt asimetris yang terdiri dari hipotesis jangka panjang, yaitu seperti ini, kemudian hipotesis jangka pendek, yaitu ini, kemudian hipotesis jangka panjang dan jangka pendek atau joint effect yang dituliskan pada slide berikut ini. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Adapun berikut ini adalah statistik deskriptif dari variabel dependen dan juga variabel independen. Kemudian berikut ini adalah uji stasionaritas variabel. Penelitian ini menggunakan uji augmented Dickey-Fuller atau ADF dan juga Philip-Perel atau PP. Terlihat pada tabel berikut, seluruh variabel terbukti stasioner pada first difference, serta beberapa di antaranya bahkan stasioner pada tingkat level. Kemudian dilakukan penetapan lag optimal. Penentuan lag yang tepat sangat krusial untuk menghindari masalah seperti model yang overfitting ataupun underfitting. Penelitian ini menggunakan PEViews 13 yang terdapat fitur penentuan lag optimum secara otomatis dalam algoritmanya. Proses penentuan lag tersebut didasarkan pada nilai Archaic Information Criterion atau AIC dengan persamaan 3.13 sebagai model estimasinya. Berikut ini adalah tabel hasil penetapan lag optimal. Langkah selanjutnya adalah melakukan uji watt asimetris untuk menguji keberadaan linearitas dan dampak asimetris dari variabel independen utama terhadap variabel dependen. Uji watt ini diaplikasikan pada persamaan NADL 3.13 dan penetapan lag yang dijelaskan sebelumnya untuk menguji hipotesis nol, yakni apakah koefisien perubahan positif dan negatif memiliki nilai yang sama secara statistik baik dalam jangka panjang, pendek ataupun jangka panjang dan juga jangka pendek atau joint effect. Hasil uji watt termuat dalam tabel di slide berikut. Berdasarkan tabel hasil uji watt, model 1 yakni inflasi pangan sebagai variabel dependen, model 2 yakni harga real beras sebagai variabel dependen, dan juga model 5 yakni harga real gula pasir sebagai variabel dependen, menolak hipotesis nol pada koefisien jangka panjang dan juga jangka pendek atau joint effect. Hal ini mengindikasikan terdapat hubungan asimetris antara curah hujan dan suhu permukaan bumi terhadap inflasi pangan, harga real beras dan harga real gula pasir. Oleh karena itu, penelitian dilanjutkan dengan model NADL dan spesifikasi model ekonometrika yang tertera pada persamaan 3.13. Sebaliknya, model 3 yakni harga real cabai rawit sebagai variabel dependen gagal menolak hipotesis nol pada koefisien jangka panjang, jangka pendek ataupun gabungan atau joint effect. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan antara curah hujan dan suhu permukaan bumi dengan harga real cabai rawit bersifat simetris. Dengan demikian, penelitian pada model ini dilanjutkan pada model ADL dengan persamaan 3.7 sebagai spesifikasi model ekonometrikanya. Kemudian model 4, yakni harga real cabai merah sebagai variabel dependen, menunjukkan hasil yang berbeda. Suhu permukaan bumi memiliki hubungan asimetris yang signifikan dalam jangka panjang dan juga jangka pendek atau joint effect. Sementara itu, curah hujan hanya menunjukkan hubungan asimetris yang signifikan dalam jangka pendek saja. Dengan demikian, penelitian model ini dilanjutkan dengan model NADL dengan persamaan 3.15 berikut, spesifikasi model ekonometrikanya. Langkah selanjutnya adalah melakukan uji bond kointegrasi. Pengujian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan hubungan jangka panjang antar variabel atau biasa disebut dengan kointegrasi. Hasil uji bound termuat dalam tabel berikut. Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai F statistik dari kelima model melebihi nilai kritis atas atau upper bound pada level signifikansi 1%. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya kointegrasi antar variabel dalam model penelitian ini. Selanjutnya adalah hasil estimasi NADL EGM dan ADL EGM dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, peningkatan curah hujan berdampak positif dan signifikan terhadap harga real beras. Tercatat bahwa peningkatan curah hujan sebesar 1 mm akan menurunkan harga real beras sebesar 0,049% pada level signifikansi 5%. Ceteris paribus. Hasil penelitian ini sejalan dengan Senapati tahun 2022, Dixon dan kawan-kawan pada tahun 2022, dan Faji dan Siregar pada tahun 2019, yang mengindikasikan bahwa peningkatan curah hujan dapat mendukung produksi beras, sehingga menurunkan tingkat harganya dalam jangka panjang. Kemudian, curah hujan berdampak positif dan signifikan terhadap harga real cabai rawit dan cabai merah. Terlihat bahwa peningkatan 1 mm curah hujan dapat menaikkan harga real cabai rawit dan cabai merah sebesar 0,4% pada level signifikansi 5%. Ceteris paribus. Hal ini mengindikasikan bahwa curah hujan yang tinggi dapat merugikan tanaman cabai rawit dan cabai merah karena kelembapan yang berlebih, sehingga meningkatkan risiko penyakit tanaman dan penurunan hasil panen yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga. Kemudian penurunan curah hujan berdampak positif dan signifikan terhadap inflasi pangan dan harga real beras. Tercatat bahwa penurunan curah hujan sebesar 1 mm akan meningkatkan inflasi pangan sebesar 0,078% dan harga real beras sebesar 0,037% pada level signifikansi 10% dan 5%. Ceteris paribus. Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu, yakni Ijoku dan kawan-kawan tahun 2023, Seng dan kawan-kawan tahun 2023, dan Sinapati pada tahun 2022, yang mana penurunan curah hujan dapat mengurangi hasil panen beras yang pada akhirnya berdampak pada inflasi pangan secara keseluruhan. Kemudian, peningkatan suhu berdampak positif dan signifikan terhadap inflasi pangan dan harga real beras. Tercatat bahwa peningkatan suhu permukaan bumi sebesar 1 derajat Celcius meningkatkan inflasi pangan sebesar 39,2% dan harga real beras sebesar 36,73% pada level signifikansi 1% dan 5%. Ceteris paribus. Selain itu, pada model ADL, suhu permukaan bumi berdampak positif dan signifikan terhadap harga real cabai rawit. Estimasi menunjukkan bahwa peningkatan suhu permukaan bumi sebesar 1 derajat Celcius akan meningkatkan harga real cabai rawit sebesar 25,7% pada level signifikansi 1%. Ceteris paribus.
Ini sejalan dengan temuan Endurkan tahun DKK tahun 2024, Ichoku dan kawan-kawan pada tahun 2023, Nujaba dan kawan-kawan tahun 2023, serta Zoipi dan Dimon pada tahun 2024. Pangan. Selanjutnya ada pemaparan hasil estimasi NADL-ICM dan ADL-ICM dalam jangka pendek. Dalam tabel berikut ini terlihat bahwa koefisien kecepatan penyesuaian yang ditunjukkan oleh nilai Cointer bernilai negatif dan signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa estimasi ICM valid dengan model 3 dan model 4 memiliki koefisien kecepatan penyesuaian yang tertinggi. Kemudian, peningkatan curah hujan berdampak positif dan signifikan terhadap inflasi pangan dan harga real cabai merah. Namun, pada satu periode sebelumnya, dampaknya berbalik menjadi negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa curah hujan yang mendadak dapat merusak tanaman pangan, sehingga dapat meningkatkan harga pangan tersebut akibat gangguan pasokan. Cuaca ekstrim seperti banjir dan juga gelombang panas menyebabkan gagal panen dan juga lonjakan harga pangan dalam jangka pendek. Namun, setelah perbaikan oleh petani, harga pangan tersebut kembali turun. Kemudian, penurunan curah hujan berdampak positif terhadap inflasi pangan, tetapi negatif terhadap harga real beras. Lalu, penurunan curah hujan berdampak negatif terhadap harga real cabai merah, tetapi signifikan pada 1 hingga 2 periode sebelumnya. Hasil tersebut sama dengan harga real cabai rawit. Curah hujan berdampak negatif terhadap harga real cabai rawit pada 1 hingga 3 periode sebelumnya. Selanjutnya adalah dampak jangka pendek antara suhu terhadap inflasi pangan dan harga keempat kelompok pangan. Peningkatan suhu berdampak positif terhadap harga pangan, tetapi negatif pada 1 hingga 2 periode sebelumnya. Akan tetapi, peningkatan suhu berdampak negatif terhadap harga real beras, akan tetapi juga positif pada 1 hingga 2 periode sebelumnya. Namun, hasil tersebut terbalik dengan harga real cabai merah. Peningkatan suhu berdampak negatif terhadap harga real komoditas pangan ini. Kemudian, peningkatan suhu berdampak positif terhadap harga real gula pasir, tetapi pada 2 periode sebelumnya. Kemudian, penurunan suhu berdampak positif terhadap inflasi pangan dan cabai merah, tetapi berdampak negatif pada 1 hingga 2 periode sebelumnya. Selanjutnya adalah melakukan uji stabilitas. Uji stabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah plot kumulatif sum of recursive residual atau KUSUM dan juga kumulatif sum of recursive residual of square atau KUSUM SQ. Berikut ini adalah hasil plot KUSUM dari kelima model. Berdasarkan hasil tersebut, kelima model memiliki plot KUSUM yang berada di dalam garis plot signifikansi 5%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kelima model sudah stabil. Kemudian, berikut ini adalah hasil plot KUSUM SQ dari kelima model. Berdasarkan hasil tersebut, kelima model memiliki plot KUSUM SQ yang berada di dalam garis plot signifikansi 5%. Dengan demikian, dapat dikatakan juga bahwa kelima model sudah stabil. Selanjutnya adalah kesimpulan dan implikasi dari penelitian ini. Adapun kesimpulan berdasarkan hasil jangka panjang adalah terdapat hubungan simetris dan asimetris antara curah hujan dan suhu permukaan bumi terhadap inflasi pangan dan harga di beberapa komoditas pangan. Dalam jangka panjang pula, peningkatan curah hujan menurunkan harga real beras. Selain itu, penurunan curah hujan dapat meningkatkan harga real beras dan inflasi pangan secara keseluruhan. Curah hujan juga meningkatkan harga real cabai rawit dalam model ARDL. Kemudian, peningkatan suhu dapat meningkatkan inflasi pangan dan harga real beras dalam jangka panjang. Penurunan suhu pula menurunkan inflasi pangan dan harga real cabai merah. Kemudian yang terakhir adalah dalam jangka panjang suhu meningkatkan harga real cabai rawit. Kemudian berdasarkan hasil jangka pendek, yakni yang pertama adalah peningkatan curah hujan dapat meningkatkan inflasi pangan saat ini, tetapi menurunkan beberapa periode sebelumnya. Kemudian penurunan suhu dapat meningkatkan inflasi pangan saat ini, tetapi menurunkan inflasi pangan pada periode sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian ini berimplikasi pada sisi teoritis dan praktis. Dari sisi teoritis, penelitian ini berkontribusi bagi literatur mengenai hubungan simetris dan asimetris antara variabel cuaca dan iklim dengan variabel ekonomi. Dari sisi praktis, penelitian ini menyoroti pentingnya investasi terhadap infrastruktur pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim. Pemerintah selaku stakeholder perlu aktif menginsentif petani untuk beralih ke praktik pertanian modern berkelanjutan dan ramah lingkungan, seperti penggunaan teknologi machine learning ataupun Internet of Things untuk memonitor hama, kelembapan tanah, dan juga penyakit tanaman guna meningkatkan produktivitas dan ketahanan sektor pertanian. Kemudian, Bank Indonesia selaku sektor moneter perlu mengakomodasi guncangan inflasi yang berasal dari supply side factor. Selanjutnya adalah keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki 3 keterbatasan. Keterbatasan pertama adalah data yang digunakan adalah data setingkat nasional. Padahal Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan karakteristik yang beragam. Dengan demikian, penelitian selanjutnya dapat disarankan untuk menerapkan data panel tingkat provinsi di Indonesia atau bahkan panel Asia Pasifik untuk memperluas cakupan penelitian. Kemudian keterbatasan yang kedua adalah variabel iklim yang digunakan. Yakni variabel iklim yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada 2 variabel, yakni curah hujan dan juga suhu permukaan bumi. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel iklim lain yang mungkin mempengaruhi inflasi, seperti kelembapan, pola angin, kejadian El Nino, dan sebagainya. Selain itu, penelitian selanjutnya juga disarankan untuk memasukkan variabel anomali suhu dan curah hujan agar lebih komprehensif. Kemudian, keterbatasan yang ketiga adalah penelitian ini menggunakan harga eceran rata-rata nasional yang dipublikasikan oleh BPS. Karena keterbatasan data, penelitian ini tidak membedakan harga eceran kelompok pangan di pasar modern dan juga pasar tradisional. Selain itu, penelitian ini juga tidak menggunakan harga eceran berbagai jenis kelompok pangan. Misalnya, terdapat beberapa jenis beras seperti beras C4 biasa, beras super, raja, mentik, dan juga beras rojo lele. Terdapat juga beberapa jenis merek gula pasir. Perbedaan tempat dan juga jenis ini tentunya akan mempengaruhi harga eceran. Oleh karena itu, penelitian di masa depan disarankan untuk menerapkan harga eceran yang lebih lengkap dan juga lebih detail sehingga dapat menangkap dampak yang lebih akurat.
Sekian presentasi skripsi saya. Terima kasih.